Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Maktum. Bagaimana kabar sobat semua di kelas public speaking? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT. Mohon maaf atas kejadian kemarin nggih. Saya sejujurnya benar-benar tidak siap untuk tampil, tapi berhubung ini adalah forumnya belajar, ya benar-benar saya manfaatkan untuk memupuk keberanian meskipun pada faktanya ambiar. Ya mohon dimaafkan dan semoga ke depan tidak terulang. Dan saya yakin ini adalah pengalaman baru bagi saya, pengalaman yang luar biasa yang tentu saja mungkin besok atau lusa belum tentu akan terulang kembali. Terima kasih supportnya teman-teman semua, memaklumi saya juga terutama kepada Pak dosen. Saya mohon maaf, benar-benar di luar ekspektasi saya. Langsung saja ke ini tugasnya untuk menyampaikan muhasabah. Bismillah, saya juga sekali lagi dalam rangka belajar, ya berarti memang nanti butuh bimbingan dan arahan bagaimana seharusnya. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi penyampaian materi dari ustazah kita yang sedemikian rupa, dan kita telah 2 jam bersama beliau berdua menyerap ilmunya, dan kita semua diharapkan dengan ilmu-ilmu tadi, dengan materi-materi tadi, kita semua bisa mencernanya sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja semuanya mengharapkan kehidupan yang lebih baik, ya. Akan tetapi ketika kita kembalikan kepada materi kali ini, mungkin saja masih berada di angan-angan bagaimana agar kita bisa menerapkan dari ilmu-ilmu yang ada di pembelajaran tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya kali ini mengantarkan ibu-ibu untuk bisa lebih mencerna lagi, bisa lebih mencerap lagi apa yang disampaikan oleh ustazah berdua, sehingga kita bisa benar-benar mengaplikasikan ilmunya, melaksanakan, kemudian kita bisa lebih lagi dalam menyampaikan dan berusaha untuk bisa menerapkan ketika memang itu sudah kita jalankan waktu-waktu sebelumnya, dan ke depan lebih bisa lebih baik lagi dan lebih mantap lagi, dan tujuan kita juga jelas. Izinkan saya pula untuk mengantarkan ke sana. Kita sedikit merenung pada kesempatan kali ini agar kita bisa muhasabah diri, agar kita bisa mengoreksi diri sejauh mana sih kita sudah memahami, sejauh mana sih kita sudah mengerti apa yang disampaikan oleh para ustadzah tadi, dan sejauh mana kehidupan kita selama ini, dan sejauh mana kita bisa menerima hukum-hukum Allah ketika kesempatan hidup diberikan oleh Allah kepada kita. Ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita kosongkan hati dan kita kosongkan pikiran kita untuk kita merenung sejenak saja bagaimana kita memaknai hidup sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ustadzah tadi, kita inginkan kehidupan kita lebih baik, bukan? Kita menginginkan kehidupan masa depan anak-anak kita juga lebih baik, bukan? Untuk itu mari kita sejenak merenungkannya. Ibu-ibu, izinkan saya menyampaikan ini sebelum kita ke sana. Mohon untuk semua HP di mode senyap.
agar kita semua bisa fokus dan kita semua bisa mengoreksi diri dan kita lebih tenang, juga lebih bisa membawa emosional kita untuk lebih bisa merenunginya lagi. Oke, monggo saya persilahkan sekitaran 3 menit untuk mematikan HP ataupun membuat mode pesawat. Oke, saya persilahkan. Oke, bagaimana ibu-ibu, semua sudah disenyapkan HP-nya? Oke, mari kita renungkan sejenak, kita tundukkan kepala sejenak dan kita pejamkan mata. Kita bayangkan kita berada di sebuah tempat yang di situ tidak ada cahaya sama sekali. 1, 2, 3. Kita pejamkan mata semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bayangkan di dalam kita berada di tempat yang gelap itu ada sebuah cahaya yang di situ sangat jauh dengan kita. Bayangkan di sana cahaya itu mendekati kita dan kita juga mendekatinya. Ibu-ibu dekati cahaya itu dan cahaya itu semakin terang dan semakin terang. Ibu-ibu ketika menemukan cahaya itu, bayangkan di sana ibu-ibu semua menemui sebuah tempat yang indah, yang di situ adalah sebuah taman yang penuh bunga, penuh dengan kolam dan ikan-ikannya, yang di situ airnya sangat jernih. Banyak ikan warna-warni bermain di sana. Di sana ibu-ibu bertemu dengan sosok mungil, yang di situ bayangkan itu adalah diri kita yang masih bocah dan bermain di sana. Bayangkan suasana senang itu, suasana gembira itu, kita sedang bersama orang yang sangat kita cintai dan orang yang sangat mencintai kita. Bayangkan di sana adalah ibu kita. Ibu kita yang masih muda pada waktu itu, yang mengasuh kita, yang beliau berjuang demi kelahiran kita. Beliau menahan 1000 kali sakit ketika melahirkan kita, dan beliau rela kehilangan nyawanya demi keselamatan kita yang beliau sangat idam-idamkan. Begitu kita lahir, justru senyuman yang hadir di wajah beliau. Ingatkah kita jika kita sudah pernah melahirkan, sedemikian rasa sakitnya? Demikian pula ibu kita yang melahirkan kita pada waktu itu. Bayangkan beliau membesarkan kita, beliau mengasuh kita, beliau bahkan dengan bersabar mengganti popok-popok kita yang berbau, yang di situ sangat menjijikkan. Bayangkan hal itu sama kita lakukan ketika kita sedang berada di posisi sebagai seorang ibu. Bayangkan pula ketika bau itu sangat menyengat, akan tetapi ibu kita dengan tersenyum menggantinya, dengan tersenyum membersihkan daerah-daerah yang terkena kotoran kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, beruntunglah ibu-ibu yang masih memiliki ibu, yang masih memiliki orang tua yang selalu menjaga kita, mengingatkan kita. Bagi yang sudah tidak lagi diizinkan oleh Allah untuk memiliki ibu ataupun orang tua, bayangkan ketika mereka masih hidup dan bayangkan ketika kita berada bersamanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Setelah itu, mari kita pikirkan posisi kita sekarang sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang mungkin sudah disebut nenek, yang kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yang kita masih diberikan banyak sekali kebaikan dari Allah. Seperti halnya kita punya mata, kita bisa melihat anak-anak kita bermain, anak-anak kita berangkat sekolah, atau kita bisa melihat cucu kita yang sedang tertawa, atau kita sedang melihat cucu kita berlarian di halaman kita. Bayangkan jika kita tidak bisa melihatnya, kita hanya bisa mendengarnya. Tapi Allah memberikan nikmat kita untuk melihat. Hari ini kita berbuka puasa dengan makanan-makanan yang enak. Tentu saja tak lepas dari andilnya hidung kita, andilnya indera penciuman kita yang diberikan oleh Allah untuk bisa mencium bau makanan yang sedemikian lezatnya ketika masuk ke dalam mulut kita. Hari ini kita masih mendengar suara azan. Hari ini kita masih mendengar suara orang-orang yang melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Betapa Allah memberikan nikmat itu, nikmat pendengaran yang luar biasa. Bagaimana jika Allah mencabutnya? Bagaimana jika Allah memberikan ujian itu kepada kita dengan mencabut semua nikmat yang kita rasakan? Ibu-ibu, kita longgarkan sejenak pikiran kita dengan kita tarik nafas sebentar, tarik nafas, kita lepaskan pelan-pelan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas kembali dan lepaskan pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas kembali pelan-pelan dan kita lepaskan kembali secara perlahan dengan disertai istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Demikian Allah yang maha baik kepada kita. Kita layak untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Ibu-ibu, ketika kita merasakan segala nikmat tadi telah dicabut oleh Allah, bayangkan sekarang di saat kita sudah tidak lagi memiliki semuanya, bahkan kita hanya tinggal berbaring, atau bahkan kita sudah tidak lagi